Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Jal'anin nadhiri wa syabihi wal mathil. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wazid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dipertemukan di dalam majlis ilmu yang insyaallah kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jawami'il kalim. Hadis-hadisnya ya pendek-pendek akan tetapi maknanya mencakup sangat luas, yang mana kita sebagai kaum muslimin semuanya sangat perlu dan penting untuk memahami hadis-hadis ini. Karena kata ulama, kalau kita memahami hadis-hadis ini ya, menghafalkan hadisnya, memahami hadisnya, insyaallah kita sudah memahami agama Islam ini dengan baik secara global ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita akan membahas tentang pengertian sedekah ya. Bahwasanya banyak orang yang kemudian salah memahami arti sedekah. Ternyata sedekah itu maknanya sangat luas. Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan adalah shadaqah. Maka kita perlu mengetahui ya, baik yang miskin ataupun yang kaya, supaya kita bisa melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Karena ternyata sedekah tidak harus dengan uang, beda dengan infak. Kalau infak identik dengan harta, tapi kalau sedekah tidak ya. Sedekah, semua kebaikan merupakan sedekah. Kita membaca hadis yang ke-25, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Dzar radhiyallahu anhu, ana nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusallu kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Akan tetapi ya, yatasaddaquna bifuduli amwalihim, mereka bisa bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kelebihan harta mereka. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sudah menjadikan jalan-jalan yang banyak buat kalian untuk bersedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih, satu kali tasbih saja shadaqah. Wa kulli takbiratin shadaqah, satu kali takbir itu shadaqah.
Wa kulli tahmidatin shadaqah. Satu kali tahmid itu juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Satu kali tahlil itu pun bersedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun anil munkari shadaqah. Bahkan memerintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan ya, engkau menggauli istri kalian itu juga sedekah. Qalu ya Rasulullah, maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu sadaqah? Wahai Rasulullah, ya, apakah seseorang di antara kita mendatangi syahwatnya itu termasuk sedekah? Ya. Maka Nabi SAW menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Ya. Bukankah kalau diletakkan di tempat yang haram syahwat itu, maka dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau diletakkan di tempat yang benar, ya, yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Hadis diriwayatkan oleh ya Imam Muslim. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengetahuan yang bisa membuka cakrawala pemahaman kita tentang sedekah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar ini meriwayatkan hadis yang ketiga yang ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Artinya beliau ya begitu banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan di dalam ya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah tercatat sudah tiga hadis. Hadis yang ke-18, yang ke-24 dan ke-25. Artinya ketika kita mempelajari kitab Arba'in An-Nawawi ya, An-Nawawiyah, kita mendoakan Abu Dzar karena menyebutnya radhiyallahu anhu, dan itu adalah buah manis daripada menuntut ilmu. Kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu ya, sampai sekarang kita bisa bisa merasakan manfaatnya. Bisa merasakan manfaat apa yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu ya. Dalam hadis ini Abu Dzar ya menceritakan ada sebagian manusia dari sahabat Nabi SAW yang mereka mendatangi Nabi berkeluh kesah, mengadu kepada Rasulullah SAW, mengadu, curhat ya. Bukan curhat karena sesuatu ya yang berkaitan dengan dunia, tidak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu dari sahabat-sahabat kita pergi membawa pahala yang sangat banyak. Artinya mereka iri. Iya iri, tapi yang ini iri dalam masalah kebaikan. Artinya ghibtah. Ghibtah itu kita iri, tapi iri dalam masalah kebaikan. Tidak sama dengan dengki, tidak sama dengan hasad. Kalau ghibtah itu dia ingin, ghibtah itu dia cemburu, pengen mendapatkan seperti dia dalam masalah kebaikan, tapi tidak ingin nikmat itu hilang dari saudara-saudaranya. Beda dengan dengki. Ya, kalau dengki beda. Dengki ini kita pengen mendapatkan nikmat yang didapatkan saudara kita dengan catatan nikmat itu hilang dari dia. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau ghibtah, kita lihat sahabat-sahabat kita, masya Allah, mereka kok bisa bersedekah dengan harta yang banyak gitu ya. Saya pengen banget seperti itu. Ini dibolehkan ya. Ini dibolehkan. Nah sahabat mereka itu berkeluh kesah. Mereka kemudian curhat kepada Nabi SAW tentang saudara-saudaranya yang lebih kaya yang bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak ya. Akhirnya kemudian Nabi jawab, dan iri seperti ini, iri dalam kebaikan itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang nikmat orang-orang yang masuk surga, orang yang masuk surga itu mendapatkan nikmat. Maka Allah mengatakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang seperti itu tuh, kalau kamu dapat nikmat banyak, diceritakan begini-begini, nikmat akhirat seperti itu, harusnya kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Jadi jamaah dirahmati Allah, sahabat kali ini datang mengeluh, mengadu kepada Rasulullah karena mereka ghibtah. Ghibtah itu kepingin mendapat kenikmatan tapi dunia, tapi akhirat ya. Dan itulah kondisi sahabat. Mereka tidak nangis,
Mereka tidak sedih gara-gara temannya itu bisa beli mobil baru, tidak. Gara-gara temannya bisa membangun rumah yang lebih gede, tidak. Tapi mereka nangis, berkeluh kesah kepada Nabi ketika sahabat-sahabatnya sudah ada yang hafal 30 juz. Ketika sahabat-sahabatnya bisa bersedekah lebih banyak, mereka itu kemudian terenyuh iri, ya Allah, kenapa saya nggak bisa? Maka mereka minta solusi kepada Nabi. Ya. Nabi SAW ya mengetahui bagaimana sih sahabat ini berlomba-lomba dalam kebaikan, sampai pernah ada seseorang yang mendatangi Nabi SAW karena pengen jihad. Tapi nggak bisa, soalnya jihad kali ini jauh di Tabuk, sekitar 750 kilo, butuh kendaraan. Ya. Maka dia mendatangi Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada tunggangan yang bisa saya pakai? Kata Nabi SAW, tidak ada. Maka kemudian mereka balik dan berlinang air matanya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan. Engkau mengatakan ketika ada orang-orang yang mendatangi engkau minta tunggangan kuda, ternyata tidak ada, ya. Qulta, engkau mengatakan wahai Muhammad, la ajidu ma ahmilukum alaihi, saya enggak bisa mendapatkan tunggangan untuk membawa kamu. Tawallau, maka mereka mundur balik. Wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan, dan air matanya berlinang sedih luar biasa karena tidak bisa berangkat jihad, ya. Itu sahabat-sahabat, ya. Mereka berlomba-lomba di dalam kebaikan, ya. Dan iri kalau ada temannya, sahabatnya yang lain bisa, dia nggak bisa. Ya. Termasuk bagaimana kisahnya sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW mengumumkan ya tentang perang Tabuk juga, ya. Wahai sahabat, siapa di antara ya kalian yang kemudian mampu dan mau bersedekah? Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan pada dirinya, kalau seandainya ada hari ya yang saya bisa mengalahkan Abu Bakar, mungkin hari ini. Maka dia pulang dan mengambil setengah hartanya. Jadi semua harta dibelah jadi dua, dibagi menjadi dua, setengahnya dibawa. Langsung datang kepada Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah heran dengan harta yang begitu banyak yang didatangkan Umar bin Khattab. Maka Nabi SAW bertanya, ya, madza taraktu, ya, ma abqaita li ahlika, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Umar radhiyallahu anhu, ya, taraktu nisfahu, saya tinggalkan setengahnya. Dia sudah senang, hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang dengan harta yang lebih banyak. Dia membawa semua hartanya. Maka Nabi pun bertanya, ma abqaita li ahlik, wahai Abu Bakar, harta sebanyak ini kamu datangkan ke sini, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya apa? Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih menunggu, dia menjawab, ya, taraktu lahumullah wa rasuluh, saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak mungkin bisa mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya. Subhanallah. Ya itulah, ya, kondisi sahabat ketika itu. Dan Nabi SAW tidak melarangnya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi malah kemudian menyemangati. Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnain, tidak ada kehasatan. Ini tidak hasad maksudnya dalam masalah seperti ini. La hasada, tidak boleh hasad, illa, kecuali fi ithnain, di dalam ya dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, seorang laki-laki yang Allah berikan harta, ya, fasallatahu ala halakatihi fil haq, kemudian dia menggunakan harta ini ya di dalam kebenaran. Kalau kita iri seperti mereka boleh. Jadi kalau ada orang kaya diberikan harta yang banyak, ternyata hartanya ini diinfakkan. Dan ini saya dapati di Madinah ada namanya Syekh Al-Utair, ya. Itu setiap hari kalau nggak salah Selasa, pokoknya Selasa ya awal dari satu bulan. Jadi setiap bulan hari Selasa awal itu mahasiswa semua kumpul di rumahnya, ya. Ribuan mahasiswa awalnya mendapat 500 rial. 500 rial itu ya 1 juta, ya ibaratnya 1 juta lebih. Ribuan. Jadi setiap satu bulan mungkin habisnya kalau dihitung 3 miliar lebih, ya.
setiap bulan, belum yang janda-janda. Ya. Itu setiap bulan, subhanallah, luar biasa. Harta yang segitu banyaknya diinfakkan. Ya. Nah itu kalau kemudian kita iri, pengen seperti itu boleh. Ya. Kemudian warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu hikmah. Kemudian dengan ilmu hikmah ini dia melakukannya dengan bijak. Artinya dia menghukumi dengan ilmu itu dan dia juga mengajarkannya. Boleh ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat ini datang mengeluh, berkeluh kesah kepada Nabi karena ya dia menganggap bahwasanya dia kalah sama yang lainnya. Karena yang lainnya yang lainnya sholat, kita juga sholat. Yang lainnya puasa, kita juga puasa. Tapi ternyata mereka bisa bersedekah, sedangkan kita tidak bersedekah. Maka dia datang ke Rasulullah itu sebetulnya bertanya dengan dua pertanyaan. Yang pertama ya sebabnya karena mereka cemburu, tidak bisa bersedekah. Kenapa? Karena anggapannya mereka bahwasanya sedekah itu pakai apa? Harta saja. Jadi dia seakan-akan ya mengetahuinya sedekah itu hanya dengan harta. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya Medina berangkat pergi dengan membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka juga puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bisa sedekah ya Rasulullah, kita enggak. Bagaimana ya Rasulullah? Ya. Jadi mereka menyangka sedekah hanya sebatas harta. Maka Nabi mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah membukakan pintu yang sangat banyak supaya kalian bisa bersedekah? Bagaimana kita bisa bersedekah ya Rasulullah? Kita orang-orang miskin. Makan saja ya kadang-kadang tidak bisa 3 kali sekali. Maka Nabi mengatakan, ya, inna fi kulli tahmidatin shadaqah, ya. Setiap satu tahmid itu adalah sedekah, ya. Wa kulli takbiratin shadaqah. Satu kali takbir juga sedekah, ya. Wa tahmidatin wa tahlilatin, semuanya itu sedekah. Bahkan al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar shadaqah. Kamu memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar, sedekah. Bahkan lebih ajib lagi, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istrimu, ya, itu juga sedekah. Maka mereka muncul pertanyaan yang kedua, ya Rasulullah, ya, kita bertasbih masih logis itu sedekah. Kita bertahmid itu juga logis sedekah, masuk akal sedekah. Kita membantu orang amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, logis, masuk akal. Tapi ayatina, ya, ahaduna syahwatahu, seseorang dari antara kita mendatangi syahwatnya, istrinya, kok bisa dikatakan sedekah? Gimana itu? Ya. Bingung mereka. Jadi muncul pertanyaannya lagi, dijawab oleh Nabi, ya, ara'aitum law wada'aha fil halal, ya, fil haram, ya. Seandainya syahwat itu diletakkan di tempat yang haram, ya, apakah dia dapat dosa? Begitu juga ketika ditempatkan yang dihalal, maka dia mendapatkan pahala. Subhanallah, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Nabi bahkan mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Artinya Nabi ingin membuka cakrawala pengetahuan sahabat tentang masalah sedekah. Jadi sedekah itu ternyata luas, tidak hanya sebatas apa? Harta, jamaah. Kalau harta itu identik dengan infak. Kalau infak gunakan harta. Tapi kalau sedekah, insya Allah sedekah ini maknanya luas. Bahkan setiap kebaikan artinya sedekah. Nanti juga akan kita bahas bab yang selanjutnya tentang masalah sedekah lagi. Artinya sekarang kita membahas tentang masalah sedekah. Ya, ya, sedekah itu dibagi menjadi 2 secara umum. Ya. Ada namanya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala dan ada namanya sedekah dari hamba atau manusia. Jadi Allah juga bersedekah, kita manusia juga bersedekah. Yang pertama sedekahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti apa? Ya. Dalam riwayat, ya, yang kemudian riwayat ini juga sahih, ya. Itu Allah kemudian bersedekah kepada kita dengan sedekah, ya, salat yang diqasar. Jadi kalau kita bersafar, itu kita dianjurkan untuk salat 2 rakaat qasar, ya.
Kenapa? Karena ini adalah sedekah, sedekatun yatasaddaqu bihallahu ala alaihi faqbilu sadaqatahu. Ini adalah sedekah yang Allah itu bersedekah dengannya, maka terimalah sedekah. Maka kalau kita musafir, kalau sudah kemudian jaraknya jarak safar sudah sampai ya, maka kita lebih baik menerima sedekahnya Allah dengan kemudian mengqashar salat kita. Kalau kita ikut jamaah ya kita ikut ya itmam, menyempurnakan. Tapi kalau kita disuruh jadi imam, ya kita 2 rakaat. Jamaahnya nanti kalau mau ya karena mereka mukim berarti mereka melanjutkan kayak orang masbuk ya. Kalau kita disuruh ya kita tetap qashar. Kadang-kadang kita itu haraj itu kayaknya masa gitu aja kok di qashar gitu. Seakan-akan kalau qashar itu nilainya sedikit. Padahal ini adalah sedekah dari Allah. Faqbalu ya, maka terimalah gitu. Ini hadiahnya Allah, sedekahnya Allah ya. Maka terima. Kalau seandainya kita sudah sampai jarak di mana itu boleh ya di qashar, ya udah qashar saja ya. Tidak perlu haraj. Kemudian contoh yang kedua, kalau ada orang yang biasa qiyamul lail ya. Ternyata mungkin terlalu capek malam itu dia enggak jadi bangun karena enggak bangun. Kenapa? Karena capean, enggak bisa bangun. Maka dalam riwayat faghalabahu naum kana naumu shadaqatan tasaddaqa bihallahu alaihi. Maka tidurnya itu bonus dari Allah, sedekahnya Allah. Dia tetap ditulis sebagai orang yang qiyamul lail karena udah biasanya qiyamul lail. Tapi karena mungkin ini terlalu capek, habis macul, apa, pokoknya capek sekali, atau mungkin habis perjalanan jauh nggak bisa bangun, maka itu adalah bonus. Di antara yang ketiga, ya sedekahnya Allah. Dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani, ya Nabi SAW mengatakan, Innallaha tasaddaqa alaikum, ya inda wafatikum bithuluthi amwalikum. Sedekahnya Allah bagi orang yang sudah meninggal dunia boleh mensedekahkan hartanya sepertiga. Kadang-kadang kan kalau masih hidup itu pelit gitu. Masih pengen beli ini, beli itu, masih pelit dengan hartanya ya. Tapi ternyata ada riwayat ya. Yang riwayat ini ya dihasankan oleh Syekh Albani dan disahihkan oleh Ibnu Majah ya. Innallaha tasaddaqa alaikum, sesungguhnya Allah itu bersedekah atas kalian semuanya. Kapan sedekahnya? Ketika kalian sudah meninggal, dibolehkan ya inda mautikum bithuluthi amwalikum, sepertiga hartanya kalian. Jadi nulis wasiat, Bu, kalau nanti ya saya meninggal, sepertiga harta saya jangan lupa ya untuk ini. Karena kalau masih hidup mungkin masih sayang, saya masih hidup untuk ini untuk itu. Kalau sudah meninggal nggak ada sayang lagi, butuh lagi. Nah, ini silakan diamalkan, boleh juga ya. Tapi ya lebih baiknya jangan kok nunggu mati ya. Masih hidup juga harus perbanyak ya sedekah. Di antaranya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, sedekah dari manusia ya. Jadi sedekah Allah tadi itu. Sekarang sedekahnya manusia. Sedekahnya manusia juga dibagi menjadi 2. Sedekah harta dan sedekah non harta ya. Sedekah harta wadih, jelas kalau kita bersedekah dengan harta, dan ini biasanya yang mampu adalah orang yang kaya ya. Kita tahunya orang yang kaya yang mampu, ya jelas karena pakai duit. Tapi ternyata ada orang miskin yang bisa sedekah dengan harta. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi ya makelar atau menjadi perantara. Menjadi berkan ada banyak donatur itu ya. Kita yang menjadi ngurusi untuk menerima donatur ya. Mencarikan ya. Itu nilainya sama. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan ya balasan, pahala ya seperti pahala yang melakukannya. Ceritanya asbabul wurudnya bagaimana? Ada seorang yang datang ke Rasulullah, persis kayak tadi. Dia pengen ikut jihad tapi nggak punya tunggangan ya. Karena dia nggak punya tunggangan, datang ke Rasulullah, minta ke Rasulullah, Rasulullah nggak punya. Ya. Maka orang lain mengatakan yang di sampingnya, mau ya Rasulullah, boleh gak saya tunjukkan dia bisa mendapatkan barang tunggangan atau kuda tunggangan? Boleh. Maka ditunjukkan, kemudian dapatlah orang ini tunggangan. Maka Nabi mengatakan, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Ya.
sebagaimana pahala yang melakukannya tanpa dikurangi. Ini biasanya kerjaannya ustadz ini, atau kerjaannya orang yang nyari-nyari donatur yang pintar-pintar, silakan, nggak apa-apa, dapat pahala seperti orang yang bersedekah dan Allah Maha Kaya. Artinya orang yang bersedekah itu kok enak banget tuh, nggak dikurangi pahalanya, nggak dikurangi sama sekali. Tapi yang kemudian mengatur donatur ini juga dapat pahala. Maka jangan terlalu kadang-kadang, masa saya dikasih ini begini-begini untuk nyebarkan brosur, nggak usah takut. Yang penting sebarkan aja. Yang penting itu adalah kebaikan, ya. Kita menunjukkan. Kemudian sedekah yang kedua dari seorang manusia adalah sedekah non harta. Dan ini banyak sekali contohnya yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedekah non harta. Jadi sedekahnya hamba dibagi menjadi dua, sedekah harta dan sedekah non harta. Sedekah harta itu kebanyakan dilakukan oleh orang-orang kaya, tapi orang miskin juga ternyata bisa. Dengan cara apa? Menjadi perantara. Tapi kadang-kadang ada yang sok. Dia dapat titipan dari orang, kemudian dia ambilkan amplopnya, kasihkan ke orang miskin, seakan-akan dia yang bersedekah. Ini jangan. Kadang-kadang gitu. Bukan kemudian mengatakan ini ada titipan dari si fulan, atau kita sebutkan ini ada titipan dari orang yang dermawan. Itu berarti kan dia sudah plong. Tapi kadang-kadang ada yang mengesankan dia yang bersedekah, padahal bukan dia. Ini nggak boleh. Ini diantara sifat-sifatnya orang munafik. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Senang dipuji dengan apa-apa yang dia tidak melakukan. Kalau orang-orang dulu tabiin bahkan nggak mau, takut mereka. Makanya dalam satu riwayat itu tentang hadis masalah 70.000 dari umatnya Nabi dijamin surga tanpa adab, tanpa hisab. Itu riwayat dari Jubair itu. Seorang mengatakan, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha fil bariha. Siapa sih ketika lagi duduk-duduk begini, syekhnya tanya kepada murid-muridnya, boleh bertanya tentang masalah dunia. Di murid-murid, siapa di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh? Gitu. Ada kejadian apa? Kemudian ditanyakan. Gak ada yang angkat kecuali satu orang. Ana, saya. Ama ini lam akun fi sholah. Tapi ketika itu saya nggak lagi sholat. Kenapa? Karena orang yang malamnya itu bangun pada zaman tabi'in itu pasti sholat. Gara-gara dia tidak mau disangka sahabat-sahabatnya dia sholat, maka dia langsung sanggah. Paham maksudnya? Maksudnya kalau dulu orang itu bangun malam pasti sholat. Kalau sekarang kan belum tentu. Bangun malam mungkin cuma pipis doang, atau mungkin cuma nonton sepak bola. Kalau dulu kalau bangun malam pasti sholat. Nah ini supaya dia itu tidak dianggap sholat. Nah ini bedanya sama orang munafik. Kalau orang munafik gak ngelakukan pengen dipuji. Amma ana lam akun fis sholati walakinni ludziktu. Tapi saya tersengat. Gara-gara tersengat gak bisa tidur, kemudian melihat bintang jatuh. Maksudnya begitu. Jadi jangan sampai kita pengen bantu, ibaratnya menerima donatur kita serahkan kepada fakir miskin, jangan sok-sok seakan-akan kita yang berikan. Itu juga penyakit itu Jangan sampai. Tapi ini dari kaum muslimin yang lain. Tapi kalau dari kocek sendiri nggak apa-apa, kita berikan nggak apa-apa gitu ya. Kemudian sekarang sedekah non harta dibagi juga menjadi dua. Sedekah non harta yang pertama lil ghair, untuk orang lain. Yang kedua untuk diri sendiri. Jadi sedekah non harta untuk orang lain. Nah, untuk orang lain ini termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dengan banyak sekali. Contohnya di antara yang dicontohkan Nabi al-amru bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, melarang kemungkaran. Kemudian juga mungkin membantu yang lain, itu termasuk sedekah. Karena kullu ma'rufin shadaqah. Bahkan mendatangi istrinya dengan baik itu pun juga sedekah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sudah mengatakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sedekah, maka jangan segan-segan kita mengajak yang paling dekat dengan kita. Kita ajak keluarga kita untuk kebaikan. Ada sesuatu yang baik jangan dinikmati sendiri.
Mungkin nggak bisa ngajak keluarganya, bisa nanti ya dengan diperlihatkan di Facebooknya atau apa dalam masalah kajian, atau kita bisa tularkan. Kalau dulu orang datang ya dari sholat Jumat itu ditanya, Pak tadi judulnya Bapak khotibnya itu, terus faedahnya apa, sehingga suaminya juga itu apa mendengarkan benar gitu. Nah, si istri kalau kayak begitu, suami nanti kan, nanti pasti ditanya sama istri saya ini. Jadi nggak tidur ketika apa? Ketika sholat Jumat. Kadang-kadang udah yang laki-laki juga tidur, istrinya juga nggak tanya, akhirnya nggak dapat faedah dari sholat Jumat. Ya. Jadi kalau bisa saling kerjasama, ya kita memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ya. Yang jadi pertanyaan, ya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ketika ya kita lakukan seperti tadi, seperti kata Nabi SAW mengatakan, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan engkau menggauli istri kamu termasuk sedekah. Ya. Apakah sekedar menggauli, ya, itu sudah mendapatkan pahala sedekah, atau juga kita niatkan, ya, niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka pendapat yang pertama ada yang mengatakan, ya, yang pendapat pertama ya sekedar gitu sudah dapat sedekah, lafadznya seperti itu, ya. Lafadznya seperti itu. Tidak perlu kemudian ketika mau menggauli istrinya terus saya harus niat begini-begini, tidak, ya. Harus nawa itu ibaratnya ya, sedekah untuk istri, tidak ya. Tapi sekedar, apakah ada dalilnya? Ada. Mamin muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu ghorsan, ini bagi petani ya. Tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman, ya, illa kana ma ukila minhu lahu shadaqah. Ya, tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman kecuali apa-apa yang ditanam itu kok dimakan, baik itu tikus sebenarnya, ya. Maka itu sebagai sedekah, ya. Illa kana lahu shadaqah, ya. Baik itu dimakan oleh tikus, dimakan oleh burung, atau dicuri oleh pencuri, maka semuanya itu apa? Sedekah. Hadis riwayat Muslim, ya. Di hadis yang lainnya, ya, ma min muslimin yaghrizu ghursan aw yazra'u zur'an fataqulu minhu dabah, tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman kok dimakan binatang melata, ya, au thair atau burung, ya, au insan atau manusia, illa kana lahu shadaqah, maka itu semuanya sedekah. Masa kalau ada nanam kemudian niat dulu nawa itu atau gimana ya, atau dalam hatinya ya niat kalau nanti dimakan tikus sebagai sedekah, ya. Ini pendapat bagi yang seperti yang pertama ini, ya. Akan tetapi ternyata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya ya Syarah Arba'in Nawawi ini, ya Jami'ul Ulumi wal Hikam, mengatakan lain, tidak, tapi perlu niat. Karena umumnya hadis Nabi, innamal likulli, ya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu dengan niatnya, tergantung dengan niatnya, ya. Jadi kalau kita menanam supaya dapat sedekah, ya nggak apa-apa, udah ketika nanam itu sambil diniatkan dalam hati, kalau jadi panen alhamdulillah, dimakan tikus juga alhamdulillah enggak. Ya, pokoknya kalau dimakan tikus jadi sedekah ibaratnya gitu, ya. Kita niatkan seperti itu. Kenapa? Karena ada hadis juga. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa innaka wahai Waqqas, wahai Sa'ad bin Waqqas, sesungguhnya kamu la tunfiqu nafaqatan tabtagu biha wajhallah illa ujirta biha. Wahai Sa'ad bin Waqqas, sesungguhnya engkau ketika memberikan satu nafkah kepada istrimu, kok engkau niatkan untuk ridhonya Allah, wajahnya Allah, pasti kamu akan diberikan apa? Diberikan balasan. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau suapkan kepada istrimu, ya. Tapi ketika nyuapin juga niat, ya. Niat supaya jadi apa? Sedekah, ya. Subhanallah, ya. Jadi ini masih membutuhkan ya niat. Tapi ala kulli hal, ya kalau seandainya ya ibaratnya yang paling ringan lah kayak ikhtiyat, untuk hati-hati ya niat, ya. Untuk hati-hati niat secara umum, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dibawakan juga oleh
Ibnu Rajab Al-Hambali satu ayat ya. Beliau menulis dalam kitabnya bahwasanya amalan-amalan itu yang berbuah sebagai sedekah perlu dibawahi dengan niat membawakan satu ayat. La khaira fi katsirin min najwahum. Ya, tidak ada ya kebaikan dari kebanyakan mereka berbisik-bisik ya. Illa kecuali man amara ya bi shadaqatin au ma'rufin. Mereka yang memerintahkan sedekah, memerintahkan yang ma'ruf, au islahu bainan nas, atau kemudian islah mendamaikan antara manusia. Wa man yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan itu dengan hal kondisinya ibtigha amardhatillah, berharap ridhonya Allah. Artinya niat enggak? Niat. Ya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian sekarang kita membahas tentang berbuat baik atau sedekah untuk diri sendiri ya, tapi sedekah non harta tapi buat sendiri atau diri sendiri. Ini juga dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak contoh, mulai dari ya tasbih, kemudian takbir, kemudian tahmid, kemudian tahlil, semuanya itu adalah sedekah ya. Nah ini pertanyaannya lagi, apakah dengan niat? Masa kita takbir kemudian niat ya. Di sini beda. Kita kemudian takbir, tahlil, tahmid supaya menjadi sedekah tidak gampang. Karena berapa banyak orang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak paham artinya. Kenapa? Mengucapkan la ilaha illallah pakai jimat masih. Padahal la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia masih menggunakan jimat. Berarti dia seakan-akan percaya dengan jimat ya. Tidak percaya dengan Allah, padahal lisannya mengucapkan la ilaha illallah ya. Maka setidaknya ketika dia bertakbir, tahmid, tahlil, itu betul-betul dia menghadirkan hatinya, memahami artinya ya. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala pujian ya, semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tapi harus kemudian kita maknai, kita resapi, dan betapa banyak ya amalan-amalan zikir merupakan sedekah ya dengan non harta untuk diri kita sendiri, pahalanya bisa mengalahkan sedekah dengan harta. Sampai bisa mengalahkan, yuk bisa, bahkan lebih besar. Dalam riwayat yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Jangan kasih yuhyi wa yumit, biasanya kan ada yuhyi wa yumit, tapi versi yang ini enggak ada. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Mi'atu marrah, 100 kali. Apa pahalanya? Ya. Kanat lahu adli asyri riqab, maka pahalanya seperti dia membebaskan budak 10. Berapa harga budak? Ya. Kita harus nyari dulu ke besar budak, apakah masih ada? Dan budak apakah harganya cuma 1 juta, 10 juta? Belum tentu ya. Tidak hanya itu, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dia seakan-akan ya sudah mendapatkan kebaikan 100 kali. Wa muhiyat, dan dihapus berapa keburukan? 100 keburukan ya. Wa kanat lahu hirzan minasyayatin yaumahu dzalika hatta yumsi, dan dia akan senantiasa dijaga ya dari setan hari itu sampai kemudian besoknya. Subhanallah. Tapi ya susah kadang. Ngucapnya itu yang kadang-kadang berat ya. Yang cuman kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani ya fil mizani, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah hil azim. Itu pun kadang-kadang kita tidak mau. Padahal kalau kita cuma mau 10 menit dapat berapa ratus sudah ya. Tapi kadang-kadang kita lebih asik dengan HP, dengan media sosial kita ya. Padahal ibadah zikir ini termasuk ibadah yang sangat luar biasa ya. Ibadah yang besar sekali, pahalanya luar biasa ya. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa atau tidak bisa mendapatkannya karena kita terlalu asik dengan dunia ya. Kemudian
Termasuk disebutkan di sini ya, sedekah ya, tidak mengganggu orang lain. Artinya kalau kita tidak mau atau tidak bisa berzikir dengan banyak, kemudian kita juga tidak bisa sedekah dengan harta, paling tidak udah diem aja. Nggak bisa sedekah pakai harta, nggak punya duit, zikir juga kadang-kadang lalai, udah nggak bisa zikir, nggak bisa sedekah, minimal apa? Diam, jangan ganggu orang lain. Dalam hadis yang disepakati kesahihannya muttafaqun alaih, ya, qultu ya Rasulullah ayul a'mali afdal. Seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, amal apa sih yang paling utama? Maka Nabi menjawab, al imanu billah, iman kepada Allah, kemudian wal jihadu fisabilillah, jihad, iman, jihad. Qultu ayu riqabi afdal. Kemudian budak, kalau pengen membebaskan budak ya Rasulullah, budak apa sih yang paling mahal, yang paling utama? Qala anfusuha inda ahliha. Budak yang paling berharga di sisi pemiliknya, itu yang paling utama ya. Wa aktsaruha tsamanan, dan yang paling mahal harganya itu budak yang paling bagus ya. Qultu fa illam af'al. Kalau saya enggak bisa melakukannya wahai Rasulullah, dijawab tu'inu shani'an aw tasna'ul lil akhraf. Kalau kamu enggak bisa membebaskan budak ya, enggak bisa jihad, ya udah kamu ya membantu orang, atau kamu membuat karya, mungkin bikin apa ya, bikin anyaman, bikin tikar, bikin apa saja yang bermanfaat untuk kaum muslimin ya. Dijawab lagi, qultu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, kalau saya ini lemah, nggak bisa apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa bantu, terus gimana ya? Kata Nabi, taqufu syarraka anin nas fa innaha shadaqah. Kamu diem aja, jangan ganggu manusia, itu pun sudah apa? Sedekah ya. Sedekah untuk dirimu, ala nafsika ya. Muttafaqun alaihi. Jadi kalau sudah nggak bisa zakat, nggak bisa bayar ya, nggak bisa bersedekah dengan harta, kemudian juga tasbih, takbir, tahlil tidak bisa banyak ya, maka paling tidak jangan ganggu orang lain. Ini pun sudah sedekah ya. Itu sudah sedekah. Makanya Nabi kemudian bersabda, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu muslim yang lainnya selamat dari apanya? Dari lisannya dan dari tangannya. Kalau ternyata muslim yang lain belum selamat, senantiasa dia masih menyakiti tetangganya, menyakiti muslim yang lainnya, baik dengan tingkah lakunya, dengan tangannya, dengan lisannya, berarti dia belum menjadi muslim yang baik. Muslim yang baik seperti itu ya. Dan semua ini jamaah dirahmati Allah berdasarkan hadis kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu bernilai sedekah. Jadi sekali lagi, sedekah itu pintunya sangat luas. Babun la hududalah. Ya seakan-akan gak ada batasnya. Yang penting itu kebaikan, maka itu bernilai sedekah ya. Kemudian dalam hadis yang kita baca tadi itu ya, bahwasanya yang curhat ini adalah orang-orang muhajirun, yang mana mereka hijrah, yang ketika di Mekah banyak duitnya hijrah ke Medina. Di Medina pekerjaan kebanyakan bercocok tanam. Mereka di Mekah nggak banyak, mereka itu bercocok tanam karena di Mekah itu gersang. Jadi kalau ke Mekah pengen lihat kebun kurma ya nggak ada, jarang sekali ada. Yang ada di mana? Di Medina ya. Yang ada di Medina. Di Mekah itu tanaman sedikit ya. Yang ada di Madinah. Mereka berkeluh kesah ya. Akhirnya Nabi kemudian memberitahu, ya udah kamu ya setelah sholat itu bertasbih 33 kali. Kemudian kamu bertakbir 33 kali. Kemudian bertahmid 33 kali. Akhirnya mereka melakukan seperti itu ya. Setelah mereka melakukan seperti itu, jamaah dirahmati Allah, ternyata para orang-orang kaya itu juga mendengar ya. Kenapa ini Abu Hurairah ya, orang-orang yang miskin ketika itu ashabus sufa, ramai ketika sholat, mereka ada yang tahmid, ada yang kemudian ya takbir, ada yang kemudian tasbih. Maka mereka tanya, diberitahu, katanya mereka itu mengadu Rasulullah, gara-gara orang kaya banyak sedekah, dia nggak bisa sedekah, melakukan itu semua bisa mengalahkan orang-orang kaya. Maka orang-orang kaya pun mulai bertahmid, tasbih, takbir.
Akhirnya mereka orang-orang miskin itu dengar juga loh, kok mereka ikut juga. Mereka datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa? Orang-orang kaya juga ikut takbir, ikut tasbih, ikut tahmid. Maka jawabannya Nabi apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih, ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kita pelajari, semangatnya sahabat untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan seperti itulah kita harus berlomba-lomba. Ya Allah, teman saya kok sudah ya khatam segini, sudah hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kok bisa ya? Padahal juga kerjaannya berat. Saya kok nggak bisa. Saya ingin berusaha, bagaimana bisa? Menyemangati diri sendiri. Kenapa? Karena ya dunia ini hanya sementara, jamaah dirahmati Allah. Pekerjaan gak ada habisnya. Kalau kita tidak selingi untuk kemudian amalan-amalan akhirat, maka kita kadang-kadang ternyata loh kok sudah tua segini ya, sudah usia segini ya, gak terasa. Ya, maka kata Nabi, al-qais man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas itu yang menyiapkan dirinya untuk nanti, hari nanti, ya. Wa amila ma ba'dal maut, dan mengamalkan ya amalan-amalan yang bermanfaat setelah dia mati. Tidak hanya mencari mengumpulkan sesuatu yang sekarang saja ini, tidak, tapi menyiapkan untuk menjadi bekal yang akan datang, di mana kita semuanya sedang antri giliran menuju mana? Menuju kendaraan yang bawa kita ke akhirat, yaitu kita berantri dalam kematian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di hadis yang 25 ini. Mudah-mudahan membawa ya keberkahan dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.